Shalom, kelas 5, jumpa lagi di semester 2, pelajaran 8, berubah dan menjadi baru. Kita akan belajar sebuah teks bacaan tentang belajar berubah menjadi baru. Suatu malam ada seorang perempuan sedang menunggu di bandara. Masih ada waktu beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk menghabiskan waktu, ia membeli buku dan sekantong kue di sebuah gerai toko di bandara. Ia memasukkan sekantong kue itu ke dalam tasnya, lalu mencari dan menemukan tempat duduk. Ia menemukan sebuah tempat duduk yang sudah diduduki oleh seorang laki-laki. Tetapi masih ada tempat di sampingnya. Ia duduk di samping laki-laki itu. Sambil duduk, perempuan tersebut memakan kue sambil membaca buku yang baru dibelinya. Dalam keasikannya, ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua kue yang berada di antara mereka berdua. Perempuan tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia terus membaca, mengunyah kue dan melihat jam. Sementara si pencuri kue yang pemberani itu menghabiskan kue di kantong. Ia menjadi kesal. Sementara menit-menit berlalu, perempuan itu pun sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, tentu sudah kutonjok dia. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki itu, aku mengambil satu. Sampai tiba ada potongan kue terakhir, lelaki itu mengambilnya dan mencuri kueku dan menghabiskannya. Dan sekarang ia malah menawarkan kueku yang dia curi. Menyebalkan sekali. Untunglah saat ia mendengar penerbangan diumumkan dan ia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan menuju pintu gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada laki-laki itu. Ia pun naik pesawat dan duduk di kursinya lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Saat ia merogoh tasnya, ia menahan nafas dan kaget. Ternyata di situ ada kantong kuenya dan ia berpikir, mengapa kueku masih ada di sini? Jadi kue siapa tadi yang ku makan? Milik lelaki itu. Lalu dia menyadari kekeliruannya. Dia sadar bahwa dialah pencuri kue yang sebenarnya. Dari cerita wanita tadi, di bagian tadi, bahwa si perempuan itu merasa diri benar dan tidak merasa bersalah mengambil kue milik laki-laki yang di sebelahnya itu. Malah ia menyalahkan laki-laki itu karena mencuri padahal tidak mencuri miliknya. Kita terkadang sering gak seperti itu? Kita terkadang sering menyalahkan orang lain atas apa yang kita telah perbuat. Padahal orang lain tidak harus bertanggung jawab. Dan kita merasa bahwa selalu diri paling benar dan tidak akan pernah mau berubah. Itu sama dengan orang sakit tidak akan pernah mau pergi ke dokter atau ke rumah sakit selama ia merasa tidak sakit. Tidak ada orang yang mau berobat jika merasa tidak sakit. Padahal itu berbahaya. Kita perlu periksakan diri rutin ke dokter dan memastikan apakah tubuh kita sehat atau tidak. Kita perlu vitamin, kita perlu makanan-makanan yang bergizi. Kita pun perlu selalu memeriksa apakah kata-kata sikap kita dan perbuatan kita itu menyakiti orang lain. Apakah kita sudah menyakiti hati Tuhan dan apakah kata-kata kita itu sangat membuat orang lain menjadi sedih. Kita belajar untuk berubah, tidak mengolok-ngolok orang lain. Dan kita mau belajar menjadi pribadi yang terus mau menyenangkan hati Tuhan, orang tua, guru, dan sekeliling kita. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Kita tahu Paulus nama sebelumnya adalah Saulus. Saulus adalah seorang Yahudi yang sangat setia dan mempertahankan hukum Taurat agama Yahudi. Dan dia mempunyai pekerjaan sebelum menjadi Paulus. Saulus punya pekerjaan yaitu
mencari pengikut Kristus, menganiaya imam-imam besar, memasukkan ke dalam penjara, ada yang dibunuh, dan Saulus sangat membenci pengikut Kristus. Karena itu Saulus diperhatikan Tuhan Yesus. Dia pergi waktu itu perjalanan ingin ke Damsyik, dan tiba-tiba ada sinar cahaya yang sangat besar. Dan Saulus menjadi buta karena cahaya itu. Dan terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapa engkau Tuhan?" Lalu jawab Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah, pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid Kristus bernama Ananias." Sesampainya Saulus di Damsyik, Saulus ditumpangkan tangannya oleh Ananias dan didoakan oleh Ananias. Dan singkat cerita, Saulus itu dibaptis dan berubah nama menjadi Paulus. Pekerjaan yang tadinya Saulus yaitu membunuh, tidak suka dengan orang Kristen, tetapi dia berubah menjadi pemberita Injil di seluruh kota, terutama di kota Roma. Kebiasaan buruk Saulus menjadi baik, yaitu menjadi memberitakan Injil. Nah, anak-anak ibu kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 013, bahwa kita harus merubah sifat buruk kita. Misalnya kita sering mencontek, kita sering mengolok teman kita tidak turut dengan orang tua kita, tidak dengar-dengaran, membantah orang tua kita. Sifat baik yang harus kita lakukan atau sifat buruk yang harus kita rubah adalah: 1, tidak mengolok teman, melakukan kebaikan kepada teman kita. 2, tidak membantah kepada orang tua atau menurut apa yang menjadi kata orang tua, kata guru kita. 3, kita lebih rajin baca Alkitab untuk merubah kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi kehidupan siswa-siswi, bagi anak-anak ibu untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita punya kesempatan untuk berubah dan Tuhan mau kita membuka hati kita. Kita akan menulis tugas, yaitu seperti yang kemarin, yang belum dikumpul segera dikumpulkan. Dan ibu tunggu tugasnya, apa yang menjadi sifat buruk kalian tulis, dan apa yang mau kalian rubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita belajar dari Paulus bahwa sifat buruk itu Tuhan masih beri kesempatan untuk kita berubah menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4b sampai ayat 5. Yaitu, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Jawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid Kristus yang bernama Ananias." Tuhan Yesus memberkati. Shalom.